Oke, satu pertanyaan lagi. Ada dua pertanyaan di sini. Di satu kertas ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau mahasiswa tidak mampu beradaptasi? Ya, koib. Jadi bagaimana kalau mahasiswa nggak mampu beradaptasi? Pasti bisa dipastikan kalau kamu mahasiswa tidak mampu beradaptasi, maka kamu akan drop out. Maka kamu akan berhenti kuliah. Itu pasti. Kalau kamu nggak bisa beradaptasi, pasti kamu akan berhenti kuliah. Itu dan putih. Dalam hal apapun, dalam kehidupan kita di dunia nyata pun, dalam kehidupan kita keseharian pun, atau mungkin dalam peradaban pun, makhluk hidup manapun dan dari zaman manapun, mereka yang tidak bisa beradaptasi maka dia akan gugur. Begitu pula dengan mahasiswa. Mahasiswa kalau nggak bisa beradaptasi maka bisa dipastikan bahwa dia akan gugur. Tapi kalau dia bisa beradaptasi meskipun dengan upaya atau tenaga yang tertatih-tatih, tapi dia masih bisa beradaptasi perlahan, maka dia akan tetap survive gitu. Kalau katanya Charles Darwin, mereka yang bertahan bukanlah mereka yang paling kuat, bukanlah mereka yang paling cerdas, bukan mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling besar, tapi mereka yang paling responsif terhadap keadaan. Mereka yang bisa beradaptasi di segala lingkungan, di zaman yang ada, di situasi yang ada, maka dialah yang bertahan. Nah, dan kita manusia itu sebenarnya memiliki genetik yang luar biasa, kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dan itu terbukti bahwa sampai sekarang kita masih ada. Maka kita itu artinya memiliki gen yang luar biasa kan dalam proses adaptasi. Kalau dulu ada dinosaurus, sekarang udah nggak ada. Dulu ada mamut, sekarang udah nggak ada. Dulu ada banyak sekali makhluk hidup besar dan sekarang udah nggak ada. Mengapa mereka nggak ada? Karena nggak bisa bertahan dalam perubahan lingkungan. Dengan perubahan peradaban mereka nggak bisa bertahan. Nah kita sampai sekarang ada, itu kan berarti menunjukkan bahwa kita sebenarnya memiliki sebuah gen ataupun turunan kemampuan untuk beradaptasi yang luar biasa, sehingga kita bisa survive sampai hari ini. Nah, coba kalian gali, coba kita ingat-ingatlah, coba kita panggil genetik atau gen adaptasi itu atau kemampuan adaptasi itu untuk kita terapkan di dunia kampus tuh. Biar kita bisa tetap survive. Karena kalau kita nggak bisa survive sebagai seorang mahasiswa, maka kita akan gugur, kita akan berhenti kuliah, itu pasti. Tapi beda lagi kalau kalian, tadi yang saya sampaikan, kalian tetap bisa survive tapi dengan tertatih-tatih, ya barangkali molor asalnya harusnya 4 tahun jadi 5 tahun, jadi 6 tahun, ya itu kan mungkin kalian bisa saja adaptasi, tapi adaptasinya lama atau tertatih-tatih dalam berjuang. Nah itu kan beda lagi nanti. Tapi yang jelas ketika kamu mampu beradaptasi, maka kamu akan tetap survive entah sampai kapan loh. Kemudian apakah orang yang sosialnya sudah bagus bisa dipanggil mahasiswa? Belum tentu orang yang sosialnya bagus bisa dipanggil mahasiswa. Karena banyak sekali nilai-nilai yang sebenarnya harus diterapkan ataupun harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Dan banyak sekali hal yang sebenarnya harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa. Contoh sederhananya adalah trifungsi mahasiswa. Nah itu kan harus diterapkan atau harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah pada masalahnya sekarang, mahasiswa itu melakukan nggak sih, ataupun memiliki kesadaran untuk melakukan nggak sih melakukan trifungsi mahasiswa itu? Kalian waktu ospek, kalian waktu diklat atau waktu penerima masa orientasi ospek, orientasi dan studi ospek, orientasi studi dan pengenalan kehidupan kampus, itu kalian kan pasti dikenalkan dengan yang namanya trifungsi mahasiswa. Tapi coba ketika kalian nanti sudah kuliah semester 2, semester 3 dan seterusnya sampai lulus, apakah kalian memiliki kesadaran bahwa kalian memiliki tanggung jawab untuk melakukan itu? Coba kalian bayangkan. Jadi ketika suatu hari, aku memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan trifungsi mahasiswa nih, akhirnya kamu melakukan apa? Apakah kamu melakukan itu, atau kakak-kakak tingkat kalian melakukan itu, ataukah coba kalian cek mahasiswa di sekitar kalian apakah memiliki kesadaran untuk melakukan itu? Nah itu dia masalahnya. Ini tadi ngomong apa sih? Dari mana sih pertanyaannya? Apakah orang yang sosialnya sudah bagus bisa dipanggil mahasiswa? Oh iya, belum tentu. Karena untuk syarat menjadi mahasiswa secara nilai itu nggak cuma sosialnya bagus aja kalau menurut saya nih, tapi dia juga harus memegang prinsip ilmiah, di mana dia itu senantiasa secara terus-menerus menguji suatu kebenaran tanpa henti, secara terus-menerus melakukan verifikasi dan falsifikasi secara terus-menerus tentang suatu kebenaran. Kemudian dia juga harus
pandai-pandai mengeksplor diri, menggunakan kebebasannya ketika menjadi mahasiswa untuk mengeksplor diri, untuk mencari ilmu yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Karena mahasiswa sendiri adalah orang yang tidak berilmu, dan sudah selayaknya orang yang tidak berilmu itu, maka dia haus akan ilmu, sangat haus akan ilmu, gitu kan. Akhirnya dia mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan yang kemudian ada etika juga atau moralitas. Jadi menjadi mahasiswa juga harus menjadi pribadi yang bermoral, beretika. Karena sepandai-pandai apapun kalian tidak akan berguna kan katanya kalau tanpa etika itu lebih tinggi dibandingkan dengan, lebih utama dibandingkan dengan ilmu atau dengan pengetahuan, itu kan kalau katanya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.